Diawali dari seorang siswi yang bernama Pak Hyunjin yang terkenal dengan perundungannya meminta seorang siswi yang bernama Dong Eun untuk menggantikan tugasnya. Dong Eun yang tidak mau untuk menggantikan tugas Pak Hyunjin mendapatkan tamparan dari Pak Hyunjin. Selain itu, Dong Eun juga ditendang oleh seorang laki-laki dari geng mereka. Karena hal tersebut, Dong Eun melaporkan perbuatan Pak Hyunjin kepada polisi. Namun, karena kepala polisi merupakan teman dari ibu Pak Hyunjin, membuat mereka bebas begitu saja. Mereka terus mengolok-olok Dong Eun hingga melakukan kekerasan kepada Dong Eun. Semua orang baik dari siswa sekelasnya ataupun wali kelas Dong Eun tidak ada yang berani untuk menghentikan perundungan dari Pak Hyunjin. Satu-satunya orang yang ingin membantu Dong Eun adalah seorang perawat di sekolah Dong Eun. Lantaran ia selalu melihat luka yang tak wajar pada bagian tubuh Dong Eun. Perawat langsung memfoto bagian tubuh Dong Eun yang merupakan bukti dari kekerasan yang dilakukan oleh Pak Hyunjin dan gengnya. Tak lama setelah itu, perawat yang mencoba untuk membantu Dong Eun tersebut diberhentikan begitu saja oleh sekolah. Dong Eun yang merasa tidak ada keadilan baginya memutuskan untuk berhenti dari sekolah dengan menyertakan nama-nama orang-orang yang merundungnya. Wali kelas Dong Eun yaitu Pak Kim takut jika formulir tersebut dapat membuat evaluasi kerjanya terpengaruh, menghubungi Dong Eun untuk mengubah formulirnya tersebut. Dong Eun yang sudah merasa tidak sanggup lagi dengan ketidakadilan yang terjadi pada orang-orang sepertinya, ingin mengakhiri hidupnya dengan melompat di atas gedung ini. Namun Dong Eun tak jadi melakukan hal tersebut karena bekas luka di tubuhnya mulai gatal dan Dong Eun menggosokkan salju pada bagian bekas lukanya tersebut. Keesokan harinya Dong Eun memperlihatkan kekerasan yang dilakukan oleh Pak Hyunjin dan gengnya. Pak Kim berkata jika tak ada salahnya teman menampar. Dong Eun berkata jadi tak masalah jika putranya ditampar oleh temannya. Sontak kata-kata Dong Eun tersebut membuat Pak Kim marah dan menampar Dong Eun berkali-kali. Ibu Pak Hyunjin yang tidak ingin anaknya terkena masalah mencoba untuk menyogok orang tua Dong Eun yang diketahui tidak pernah peduli kepada Dong Eun dengan memberikan uang kepada mereka, serta menandatangani surat pengunduran Dong Eun dan mengubah alasannya menjadi gagal menyesuaikan diri. Dong Eun mulai bekerja di sebuah pabrik tekstil dan di waktu istirahatnya ia mengerjakan soal-soal homeschooling. Setelah dewasa, ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya karena ingin melanjutkan pendidikannya di sebuah universitas. Pada tahun 2012, Dong Eun mencari tahu semua informasi tentang orang-orang yang merundungnya dahulu lewat sosial medianya dan menempelkannya di dinding. Bagaimana ia bisa melupakan orang-orang yang merundungnya dahulu? Sekarang Pak Hyunjin sudah menjadi penyiar berita cuaca. Lisara yang menjadi seorang pelukis, namun inspirasinya berasal dari narkoba yang dikonsumsinya. Hyejung yang menjadi seorang pramugari. Myungho yang masih menjadi pesuruh dari mereka. Serta Jaejun yang mewarisi usaha keluarganya. Suatu hari Dong Eun melihat postingan Pak Hyunjin yang sebentar lagi akan menikah. Secara diam-diam Dong Eun menghadiri pernikahan Pak Hyunjin tersebut. Dong Eun yang mengetahui jika suami Pak Hyunjin menyukai permainan Go, mencari tahu tentang permainan Go, dan melihat orang-orang yang bermain Go. Suatu hari Dong Eun tiba-tiba pingsan.
Dan ketika terbangun, ia sudah berada di rumah sakit. Pria yang berada di sampingnya, yang ternyata adalah seorang dokter, membantu Dong-eun untuk melepaskan infusnya. Dong-eun langsung meninggalkan tempat tersebut tanpa mau mengetahui hasil pemeriksaan dokter. Dokter yang bernama Hye-jong yang melihat hasil tes dari kesehatan Dong-eun mengetahui jika Dong-eun menderita kekurangan gizi. Dokter Hye-jong menemui Dong-eun untuk memberitahu kondisi kesehatan Dong-eun yang sebenarnya. Selain itu, Dokter Hye-jong yang sering melihat Dong-eun pergi ke tempat orang-orang yang bermain Go, mengira jika Dong-eun menyukai permainan Go dan bersedia untuk menjadi guru Go Dong-eun. Pelajaran Go pun dimulai. Dong-eun belajar Go dari hari ke hari dan tiba pada saatnya Dong-eun untuk mengakhiri pelajaran Go-nya. Dokter pun berkata untuk terus melanjutkan permainan ini karena Dong-eun belum mengalahkannya. Dong-eun pun berkata jika bukan dokterlah yang ingin Dong-eun kalahkan. Dong-eun juga berteman dekat dengan anak Pak Kim yang dulu pernah memukulinya. Dong-eun yang sedang mencari sesuatu di tempat sampah ketahuan oleh seorang pekerja di rumah tersebut. Dong-eun berkata jika ia akan memberikan uang jika ia menginginkannya. Namun ibu ini tidak memerlukan uang, tetapi ia ingin Dong-eun untuk membunuh suaminya. Selama ini ibu tersebut sering mendapatkan kekerasan dari suaminya. Mereka pun bertemu untuk membuat perencanaan. Dong-eun memberikan kepada sang ibu foto-foto orang yang akan menjadi targetnya. Selain itu, Dong-eun juga meminta ibu tersebut untuk belajar mengemudi. Dong-eun juga akan mengajarkan les untuk anak ibu tersebut. Setelah Kang Hyun-nam mendapatkan SIM mengemudi, ia mulai bekerja untuk mengikuti orang-orang yang menjadi target Dong-eun. Sementara Dong-eun mulai mengajar untuk anak ibu tersebut. Dan pada malam hari, Dong-eun memeriksa hasil foto yang diambil oleh ibu Kang Hyun-nam. Salah satu foto menunjukkan jika Pak Ryong-jin dan putrinya datang ke klinik mata. Dan seketika Dong-eun mengingat sesuatu dari masa lalunya, yang mana Jong-jun pernah memukuli seseorang karena mengejeknya buta warna. Dong-eun memanfaatkan Myung-oh untuk mendapatkan rambut Jong-jun. Dong-eun berkata jika So-hye yang merupakan korban perundungan sepertinya yang jatuh di tempat ini bukanlah karena bunuh diri, tetapi karena dibunuh oleh seseorang. Karena pada saat kejadian, Dong-eun juga berada di tempat yang sama. Dong-eun akan menghubungi Myung-oh jika hasil pemeriksaan rambut tersebut sudah keluar. Dong-eun membuat kepala direktur sekolah ketakutan karena Dong-eun memiliki informasi rahasia yang didapatkan Dong-eun dari mengumpulkan sampah-sampah di dekat rumah profesor kepala sekolah tersebut dan menyusun kertas tersebut dengan baik hingga menjadi informasi yang valid. Dong-eun berkata jika ia ingin menjadi wali kelas di SD Samyong, di mana tempat anak Pak Ryong-jin bersekolah. Lewat jalur direktur, Dong-eun akhirnya bisa mengajar di sekolah tempat anak Pak Ryong-jin bersekolah. Dong-eun mengunjungi rumah wali kelasnya terdahulu dengan membawakan seikat bunga. Ternyata Pak Kim adalah ayah dari So-han. Pak Kim yang mengidap asma tidak bisa mencium aroma bunga. Pak Kim ingat jika ia dulu pernah memukuli Dong-eun. Karena kesal, Pak Kim memukul Dong-eun dengan bunga yang dibawakan Dong-eun. Suatu hari, suami Pak Ryong-jin yang melihat permainan Go Dong-eun tampaknya tertarik dengan cara bermain Go Dong-eun. Suatu hari Dong-eun dan suami Pak Ryong-jin
bermain Go bersama. Dan Dong-eun yang menjadi pemenangnya. Dong-eun yang menjadi pemenang mendapatkan uang dari suami Pak Yeonjin. Penyakit asma Pak Kim semakin bertambah parah karena Dong-eun terus-terusan mengirimkan bunga ke rumahnya. Sedangkan anak Pak Kim yaitu Sohan sudah tidak peduli lagi dengan ayahnya setelah mengetahui masa lalu ayahnya yang diperbuat ayahnya kepada Dong-eun. Akhirnya Pak Kim meninggal dunia. Dong-eun menunjukkan diri di depan orang-orang yang merundungnya untuk pertama kalinya. Serta Dong-eun bertepuk tangan dengan gembira melihat Pak Yeonjin yang mendapatkan penghargaan dari sekolah mereka dahulu. Mereka semua tampak heran melihat Dong-eun yang begitu bersemangat. Suatu hari Dong-eun dan Dr. Jo Hye-jung bertemu kembali setelah sekian lama tidak bertemu di dalam sebuah kereta. Tentunya Dr. Jo Hye-jung tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dr. Jo Hye-jung memberikan kartu namanya kepada Dong-eun. Pak Yeonjin terkejut saat anaknya berkata jika sekarang yang menjadi wali kelasnya adalah Moon Dong-eun. Yeonjin langsung tancap gas pergi ke sekolah Haesol dan menemui Dong-eun. Pak Yeonjin berkata, jadi ini bukan sebuah kebetulan. Dong-eun mengajar di kelas Haesol. Dong-eun berkata jika tak ada yang kebetulan terjadi di dalam hidupnya. Pak Yeonjin berkata harusnya Dong-eun mati saja saat itu. Dong-eun berkata mengapa ia harus mati, sedangkan orang jahat seperti Yeonjin bisa hidup dengan baik. Ibu Kang Hyunam memata-matai Hye-jung di dalam sebuah bus, melihat pola kunci HP Hye-jung dan mencatatnya. Dong-eun bertemu dengan perawat sekolahnya dahulu yang pernah membantunya. Di pertemuan tersebut, ia bertanya kepada Dong-eun apakah saat itu Dong-eun dekat dengan Sohye. Dong-eun mengingat jika Sohye adalah korban perundungan sebelum Dong-eun dirundung. Saat Sohye dirundung, Dong-eun hanya menjadi penonton dan kemudian Dong-eun yang menjadi korban. Dong-eun berkata jika ia tidak ingin menjadi penonton lagi. Lewat Myung-oh, Dong-eun bisa mendapatkan informasi mereka. Mulai dari info dari akun narkoba Sarah hingga info pria yang sangat disukai Hye-jung. Dong-eun memberikan sebuah kertas kepada Myung-oh yang bertuliskan kamar mayat. Dong-eun berkata jika petunjuk tersebut bisa memberikan uang kepada Myung-oh. Pak Yeonjin cemas jika anaknya akan mendapatkan perundungan seperti yang ia lakukan dahulu kepada Dong-eun. Saking paniknya, Pak Yeonjin memeriksa tubuh anaknya dan menanyakan apakah ada yang menaruh benda yang sangat panas pada tubuh Hye-sol. Hye-sol berkata jika itu tidak boleh dan harus dimarahi. Di tempat yang berbeda, Myung-oh yang penasaran dengan kamar mayat yang dimaksud oleh Dong-eun ternyata adalah Yeon So-hye. Menurut petugas rumah sakit, orang tua Yeon So-hye tak setuju jika anaknya diduga bunuh diri seperti yang disimpulkan oleh polisi, sehingga mayat Yeon So-hye masih berada di rumah sakit hingga 10 tahun lebih. Pak Yeonjin merayu suaminya agar Hye-sol pindah sekolah ke luar negeri. Suami Pak Yeonjin tidak menyetujuinya karena Hye-sol masih berumur 8 tahun. Di tempat yang berbeda, Ibu Kang Hyunam mengikuti Hye-jung. Ketika keadaan aman, Ibu Kang Hyunam menukar HP Hye-jung dengan HP yang lain. Hye-jung baru tersadar setelah melihat wallpaper HP-nya berbeda dengan HP miliknya. Lisara melihat Dong-eun yang berada di tempat yang sama dengannya. Dong-eun melempar sebuah tas kepada Sarah dan menyuruh Sarah untuk mengisi tas
tas tersebut dengan uang dolar. Dong-eun berkata bahwa selama ini ia mengetahui jika Sarah adalah pengguna narkoba. Dong-eun tiba-tiba mengirimkan sebuah pesan kepada Dr. Jo Ye-jong, yang mana selama ini Dong-eun tidak pernah membalas pesan dari Dr. Jo Ye-jong. Dr. Jo Ye-jong pun antusias untuk mengajak Dong-eun berbicara secara langsung. Mereka bertemu di sebuah tempat yang dahulu Dong-eun pernah belajar bersama Dr. Jo Ye-jong. Dong-eun yang menyadari jika selama ini Dr. Jo Ye-jong menyukainya, mengatakan bahwa ia sekarang tidak sedang mencari pangeran, melainkan Agojo yang mau bergabung dengannya dalam tarian pedangnya. Dr. Jo Ye-jong hanya terdiam mendengar perkataan Dong-eun tersebut. Suatu hari Dong-eun bertemu dengan Myung-oh. Dong-eun tidak akan melupakan apa yang diperbuat Myung-oh dahulu kepadanya. Dalam pertemuan tersebut, Myung-oh ingin mengetahui siapa orang yang telah membunuh Sohee. Dong-eun pun memberitahu Myung-oh siapa orang yang telah membunuh Sohee. Ia adalah Park Yeon-jin. Myung-ho tiba-tiba menghilang setelah mengetahui jika yang membunuh Sohee adalah Park Yeon-jin. Menurut Ibu Kang Hyo-nam yang mengikuti Myung-oh, Myung-oh terlihat terakhir kali di sebuah biro wisata. Salah satu petugas dari biro wisata yang juga merupakan teman Dong-eun menunjukkan jika Myung-oh memesan tiket ke Vladivostok, tetapi ia belum berangkat ke sana. Dari informasi tersebut, Dong-eun menyimpulkan jika Myung-oh masih berada di dalam negeri. Di dalam perjalanan, tiba-tiba Dong-eun diikuti oleh seseorang. Ia memarahi Dong-eun setelah kendaraannya menabrak mobil Dong-eun dari belakang. Setelah dicari tahu oleh Ibu Kang Hyo-nam, mereka adalah orang suruhan dari polisi yang merupakan teman Ibu Park Yeon-jin. Mereka mendapatkan sebuah paket misterius, yang mana Hae-jong mendapatkan foto-foto dari galeri HP-nya yang hilang. Suami Park Yeon-jin yang mendapatkan paket fotonya yang bertemu dengan Dong-eun, dan juga kartu nama Myung-oh dan alamat toko Jeonjun, yang membuat Jeonjun dan Ha-doyoung bertemu karena Ha-doyoung sedang mencari Myung-oh. Mereka semua dari Hae-jong, Jeonjun hingga suami Park Yeon-jin dan Lee Sara semua mencari Myung-oh. Mulai dari Hae-jong yang berpikir jika yang mengirimkan foto-foto itu adalah Myung-oh, Sarah yang tidak mendapatkan narkoba lagi, Jeonjun yang mengira jika Myung-oh yang membuatnya berhadapan dengan Ha-doyoung, Ha-doyoung yang mencari Myung-oh karena telah mengirimkan fotonya bersama Dong-eun. Pengirim foto-foto tersebut yang sebenarnya adalah Dong-eun yang menjadikan Myung-oh sebagai kambing hitam. Myung-oh memang sudah meninggal, tetapi di season 1 ini belum diketahui siapa yang membunuh Myung-oh. Hanya ada sepatu yang berwarna hijau yang menjadi petunjuk siapa orang yang telah membunuh Myung-oh. Orang yang memiliki sepatu hijau adalah Park Yeon-jin dan Moon Dong-eun. Jika Dong-eun tidak memiliki riwayat membunuh orang, beda halnya dengan Park Yeon-jin yang pernah membunuh Sohee. Park Yeon-jin diduga kuat adalah orang yang telah membunuh Myung-oh. Menurut kalian gimana guys? Dong-eun berpikir jika yang menghilangkan Myung-oh adalah kubu dari Park Yeon-jin yang bekerja sama dengan polisi. Karena Myung-oh sebelum menghilang, ia berkata akan merekam percakapan dengan Park Yeon-jin. Jeonjun mendapatkan sebuah paket yang berisi sikat gigi berwarna pink yang bertuliskan Hae-sol. Jeonjun juga mengetahui dari hasil tes DNA bahwa ia adalah ayah kandung dari Hae-sol. Setelah mengetahui jika Hae-sol adalah anak kandungnya, Jeonjun menjadi lebih sering untuk menemui Hae-sol. Selain itu, Jeonjun juga hadir di sekolah Hae-sol yang ditujukan untuk wali murid atau orang tua siswa. Tentunya ia
akan bertemu dengan Ha-doyoung. Yeonjin beralasan jika ia datang karena Dong-eun yang merupakan wali kelas Hae-sol adalah temannya. Hae-sol memiliki satu persamaan dengan Jeonjun, yaitu tidak bisa membedakan warna atau buta warna. Dr. Jo Yo-jong memutuskan untuk mengundurkan diri dari rumah sakit yang mana orang tuanya adalah direktur di rumah sakit tersebut. Ia ingin pindah ke Samyong agar lebih dekat dengan Dong-eun. Setelah sampai di Samyong, Dr. Jo Yo-jong pun mencari tempat tinggal. Setelah menemukan tempat tinggal yang cocok, Dr. Jo Yo-jong mulai menata klinik bedah plastiknya. Dong-eun mendapatkan pesan dari Dr. Jo Yo-jong bahwa ia ingin bermain Go dengan Dong-eun. Itu hanyalah sebuah alasan agar bertemu dengan Dong-eun. Hehe. Mereka pun bertemu di rumah Dr. Jo Yo-jong. Dong-eun menceritakan bahwa ia mempertaruhkan hidupnya untuk membalas dendam. Dr. Jo Yo-jong menyarankan Dong-eun untuk berhenti membalas dendam karena Dong-eun lebih baik daripada mereka. Dong-eun pun menunjukkan kepada Dr. Jo Yo-jong bekas luka yang ada di tubuhnya. Setelah melihat bekas luka di tubuh Dong-eun, Dr. Jo Yo-jong pun berubah pikiran dan berkata jika ia bersedia untuk menjadi algojo Dong-eun. Dong-eun memutuskan untuk mengirimkan anak ibu Kang Hyun-nam untuk belajar di luar negeri. Setelah ia mendapatkan uang yang cukup banyak dari Lisara, Dong-eun dan mertua Hae-jong ternyata sangat akrab. Beda halnya dengan Hae-jong, mertuanya sangat tidak menyukai Hae-jong. Hae-jong yang melihat jika mertuanya sangat akrab dengan Dong-eun sangat takut jika Dong-eun menceritakan masa lalunya bahwa ia pernah membuli Dong-eun pada saat sekolah. Hae-jong sampai berlutut dan meminta maaf kepada Dong-eun atas apa yang ia lakukan dahulu kepada Dong-eun, serta memohon agar Dong-eun tidak menceritakan masa lalunya kepada mertuanya. Tentunya Dong-eun tidak semudah itu untuk memaafkan Hae-jong dan menghapus Hae-jong dari daftar balas dendamnya. Hae-jong baru mengetahui jika selama ini HP-nya hilang karena ulah Dong-eun. Seberapa banyak rahasia Hae-jong yang sudah diketahui Dong-eun dari HP itu membuat Hae-jong tidak bisa berkutik lagi dan berkata jika ia bersedia melakukan apapun yang diminta Dong-eun. Dong-eun pun berkata jika ia ingin Hae-jong untuk melaporkan Myung-oh sebagai orang hilang. Suatu hari, Ha-doyoung yang penasaran dengan hubungan antara Yeonjin dan Dong-eun menemui Hae-jong dengan memberikan sebuah kado kepada Hae-jong. Ha-doyoung berkata jika ia ingin mengetahui hubungan antara Park Yeonjin dan Dong-eun. Hae-jong pun langsung menceritakan kepada Ha-doyoung bahwa Dong-eun adalah korban perundungan yang dilakukan Yeonjin pada saat sekolah. Ha-doyoung tidak bisa berkata-kata dan dari ekspresinya ia tampak menyayangkan apa yang istrinya lakukan dahulu. Ketika sampai di rumah, Ha-doyoung langsung bertanya kepada Yeonjin tentang Dong-eun. Pak Yeonjin yang tidak ingin Ha-doyoung untuk mengetahui hal buruk darinya merayu suaminya tersebut. Dong-eun bertanya kepada Dr. Jo Yo-jong kenapa kode sandi rumahnya 3724. Sebenarnya nomor tersebut adalah nomor tahanan dari orang yang membunuh ayah Yo-jong. Namun Dr. Jo Yo-jong mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Park Yeonjin baru mengetahui jika rumah Dong-eun tepat berada di depan rumahnya. Yeonjin mengetahuinya dari data yang telah dikumpulkan polisi yang merupakan teman ibunya. Yeonjin berhasil masuk ke dalam rumah Dong-eun dan melihat banyak foto-foto orang-orang yang telah menyakiti Dong-eun.
Pak Yeonjin berhasil masuk ke rumah Dong-eun karena ia telah menyogok seorang tukang kunci untuk diam-diam membobol rumah Dong-eun. Di tempat yang berbeda, Ha-doyoung bertemu dengan Dong-eun karena Ha-doyoung memiliki banyak pertanyaan untuk Dong-eun. Ha-doyoung bertanya apakah Dong-eun sengaja untuk mendekatinya. Dong-eun berkata bahwa itu benar. Lalu Ha-doyoung juga bertanya, jika Dong-eun ingin balas dendam, pasti rumah Dong-eun dekat dengan rumahnya. Dong-eun pun menunjukkan di mana rumahnya kepada Ha-doyoung, yang membuat Ha-doyoung dan Park Yeon-jin bertemu secara tidak sengaja. Pelajaran yang dapat kita ambil dari drama The Glory season 1 ini adalah apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Seperti Park Yeon-jin yang telah menabur luka yang sangat dalam kepada Dong-eun. Jangan pernah merundung seseorang karena mobil kalian lebih mewah, rumah kalian lebih indah, atau karena koneksi orang tua kalian. Karena setiap manusia memiliki hak untuk tidak menerima kekerasan dari siapapun. Lihatlah Park Yeon-jin yang memiliki hidup yang sempurna, memiliki suami kaya dan baik, serta memiliki seorang anak yang cantik. Kesalahan di masa lalunya lah yang membuatnya sengsara dan akan terus berlanjut hingga season 2. See you next video.